Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar hal itu, Tetua Agung dengan puas mengangguk. Sebenarnya dia juga baru tahu, yang ternyata ada racun seperti itu di tubuh monster seperti kelelawar, yang berada di lembah kematian. Jadi, apakah kamu membuat pil itu hanya untuk menyembuhkan racun kelelawar saja, atau apakah menyembuhkan semuanya? Tanya Tetua Agung. Menurut Anda sendiri, bagaimana Tetua Agung? Tanya Balim Lintian dengan santai. Dia langsung mengeluarkan satu pil, yang mana itu adalah pil yang dia buat kemarin. Lalu dengan tenang, dia menyerahkan pil itu kepada King Yu untuk ditelan olehnya. Sebelum pil itu ditelan King Yu, Lintian dengan tenang menjelaskan apa saja efek pil yang dimiliki itu. Sepertinya pil tersebut bisa menghilangkan seluruh racun di tubuh King Yu, dan juga langsung membuat tubuhnya kebal dengan beberapa racun. Lalu efek lainnya adalah, itu membuat King Yu akan tampak lebih muda dari sekarang, karena Lintian telah memasukkan beberapa bahan yang berfungsi untuk membuat wanita menjadi cantik. Setelah mendengar penjelasan Lintian, betapa kagetnya Tetua Agung setelah mendengar efek pil tersebut. Pil itu tidak hanya memiliki satu efek saja, tapi juga memiliki beberapa efek yang sangat luar biasa, dan bahkan menguntungkan untuk wanita. King Yu mengangguk, itu pertanda bahwa dia mengerti. Sejujurnya, dia juga tidak terlalu tertarik dengan penampilannya, tapi di dalam hati King Yu masih ada harapan kecil, dan semoga saja apa yang dikatakan Lintian tadi itu benar. Setelah menelan pil itu, King Yu mulai menjadi tenang, dan dia pun terpaksa harus menyerap semua efek dari pil tersebut. Tetapi untuk beberapa saat, itu dengan jelas wajah King Yu terlihat berubah menjadi lebih muda, dan menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Tetua Agung dan Tetua ke-8 hanya bisa menghela nafas, ketika mereka melihat apa yang terjadi di depan mata mereka. Dan ternyata, tebakan yang tidak dia sangka sebelumnya itu salah. Sekarang dia percaya bahwa, ada seorang pemuda yang bahkan tidak bisa dinilai dengan akal biasa, dan bahkan mungkin saja dewa sangat bingung dengan sifat Lintian. Melihat King Yu yang masih menyerap efek pil tersebut, akhirnya Lintian meminta pindah tempat itu jika memang keduanya ingin berbicara. Tentu saja kedua tetua itu setuju, lalu pindah bersama Lintian dan Ling Jun ke tempat yang lebih luas dan tenang. Di kamar, Ling Suer masih menjaga ibunya yang sedang memulihkan diri. Dia tidak ikut pergi bersama mereka, karena dia yakin tidak ada gunanya jika dia berada bersama Lintian dan kedua tetua itu. Setelah mereka duduk, Lintian dengan tenang meminum teh yang disediakan di meja tersebut. Katakan padaku, apa tujuan kedua tetua besar ini datang menemuiku? Tanya Lintian yang baru selesai meminum tehnya. Pada awalnya kedua tetua itu terlihat sedikit ragu, tapi Tetua Agung akhirnya memberitahu Lintian tentang rencana mereka, untuk mengundang Lintian masuk ke dalam pavilion mereka. Mendengar hal itu, Lintian berpura-pura kaget. Namun yang sebenarnya, dia juga sudah tahu dari kedatangan kedua orang ini untuk menemui dirinya. Oh, aku tidak menyangka, ternyata aku akan dinilai tinggi oleh Master Pavilion. Ucap Lintian dengan wajah santai. Hahaha, tentu saja, itu karena kamu berhasil membuat pil kaisar tingkat tinggi. Apakah kamu tidak tahu, di dunia ini hanya sedikit seorang master alkemis sepertimu. Dan bahkan kebanyakan dari orang-orang di dekat kita, mereka juga sudah tua semua, ucap Tetua Agung. Apa maksudnya tua semua? Tanya Lintian dengan bingung. Tetua Agung lalu menjelaskan keinginannya, dia bermaksud agar Lintian mau menjadi tetua ke-9 mereka. Lalu, membantu mereka untuk sedikit menganalisa pil jiwa yang mereka beli pada saat pelelangan. Mendengar hal itu,
Lin Tian tanpa sengaja tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia tidak menyangka, kalau paviliun alkemis benar-benar mencoba untuk mencari tahu, bahan-bahan yang ada pada pil jiwanya. Bukankah itu tidak sopan terhadap pemiliknya? Tanya Lin Tian dengan tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Tetua Agung dengan serius. Hanya saja, Ling Jun hanya tersenyum ketika melihat kebingungan Tetua Agung itu. Dan dia tentu mengetahui, siapa pemilik sebenarnya dari pil jiwa tersebut, karena itulah dia tersenyum kepada Tetua Agung. Pil jiwa dan pil kecantikan abadi, itu semua adalah milikku, ucap Lin Tian dengan santai. Mendengar ucapan itu, kedua tetua yang tadinya merasa aneh dengan senyum Lin Tian, tiba-tiba saja hampir jatuh karena terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Karena orang yang membuat pil jiwa tersebut berada tepat di depan mereka. Dan yang lebih bodohnya lagi adalah, mereka ingin meminta pemilik pil itu sendiri untuk memeriksa pilnya. Itu menunjukkan betapa bodohnya mereka. Maaf nak, kami tidak sopan. Ucap Tetua Agung yang menjadi agak malu. Itu memang benar, bagi seorang alkemis yang mencoba untuk mencari tahu resep pil seseorang, itu adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Dan sekarang dia merasa malu dengan Lin Tian yang ada di depannya, karena pil yang diperiksa oleh paviliun mereka sendiri adalah pil buatan Lin Tian. Hahaha, baiklah, itu tidak masalah, balas Lin Tian dengan santai. Sebenarnya, dia membuat pil jiwa dengan beberapa efek juga. Lalu dia menggabungkan beberapa bahan lain, yang menurutnya cocok bila digabungkan dengan bahan-bahan pil jiwa. Mendengar kalau Lin Tian tidak keberatan, baik Tetua Agung dan Tetua ke-8, mereka menghela nafas ringan. Sebenarnya, mereka sudah sangat malu dengan pria yang ada di depan mereka ini tentang masalah pil jiwa tersebut. Tapi kami tetap meminta maaf, karena ketidaksopanan kami, ucap Tetua Agung dengan hormat sambil meminta maaf. Melihat Tetua Agung meminta maaf dengan hormat kepada menantunya itu, Ling Jun merasa kalau hal di depannya itu tidaklah nyata. Tetapi dia hanya bisa menghela nafas, karena apa yang ada di depannya itu adalah kenyataan. Dia tersenyum bahagia, karena bisa memiliki menantu seperti Lin Tian. Apalagi yang dia harapkan, anak perempuannya ini, sudah mendapatkan pria yang dapat membuat dia merasa nyaman selama hidupnya itu. Sudahlah, katakan saja jika kalian ingin meminta resep pil jiwa. Kalian tidak perlu melakukan hal seperti itu, ucap Lin Tian dengan wajah agak tidak enak. Kamu benar soal itu, dan kami ingin, ucap Tetua Agung. Maaf, aku menolak. Setiap pil yang aku buat, itu adalah pil yang aku ciptakan sendiri. Jadi, kalian jangan berharap, ucap Lin Tian dengan tega menolak nih. Mendengar hal itu, Tetua Agung dan Tetua ke-8 hampir saja jantungan. Mereka tahu kalau anak muda di depan mereka ini sungguh sulit untuk dibujuk, dan pasti untuk mendapatkan resep pil itu mereka hanya bisa terus berusaha. Karena mereka yakin, dengan mendapatkan resep itu, kemungkinan besar mereka bisa maju sedikit dalam pemurnia obat. Akhirnya dengan mata telanjang, Ling Jun melihat dua tetua terhormat dari Paviliun Alkemus merayu, dan memohon kepada Lin Tian untuk meminta resep pil tersebut. Dan bahkan keduanya juga berharap untuk melihat bagaimana proses Lin Tian membuat pil tersebut. Tetapi Lin Tian dengan terus terang menolak keduanya, bahkan setelah ditolak beberapa kali, kedua orang tua tidak tahu malu itu tetap menggodanya untuk memberikan resep pil tersebut. Baiklah, aku bisa memberikannya pada kalian, tapi berikan kepadaku barang yang setara, ucap Lin Tian yang terlihat kesal karena terus-terusan didesak. Mendengar hal itu, kedua tetua tersebut bahagia. Lalu mereka dengan cepat mencoba mengeluarkan beberapa barang yang berharga seperti resep pil kuno, serta bahan-bahan alkemis yang lumayan berharga.
Melihat semua barang yang ada di meja itu, mata Lin Tian bersinar dengan terang. Tetapi dia mencoba bersikap tenang, dan berkata kepada keduanya, kalau dia hanya akan mengambil 4 dari 10 barang di atas meja. Tentu saja kedua tetua tersebut mengangguk setuju, dan mereka berpikir kalau ternyata pemuda yang ada di depan mereka ini tidak terlalu serakah. Lalu soal Lin Tian untuk menjadi tetua ke-9, Lin Tian bisa menyetujuinya, asalkan selama kebebasannya tidak diganggu. Tentu saja Tetua Agung merasa senang, dengan Lin Tian yang mau menjadi tetua ke-9. Dan dia juga berjanji, kalau hanya untuk kebebasan Lin Tian, itu tidak akan diganggu. Sebagai tetua besar di paviliun, dia tidak perlu menghadiri acara-acara yang tidak perlu jika tidak ada masalah besar yang mendesak. Mendengar hal itu, Lin Tian mengangguk setuju. Dia menerima token tetua dengan lambang paviliun alkemis, serta ada angka yang bertuliskan 9 di token itu. Itu sudah jelas, tetua agung ini sudah mentiapkannya sebelum dia datang ke sini. Lin Tian hanya perlu meneteskan darahnya ke atas token tersebut, maka token tersebut akan mengenali Lin Tian sebagai pemiliknya. Bahkan token ini sangat berguna, jika Lin Tian membutuhkan sesuatu dari setiap cabang paviliun alkemis di dunia dewa. Kamu hanya perlu untuk menghadiri acara pengangkatanmu di paviliun utama, jadi mungkin kamu harus mengikuti kami ke sana, ucap tetua agung dengan wajah gembira. Baiklah, tapi apakah tidak mungkin untuk menyembunyikan hal ini dari dunia dewa? Sebenarnya aku tidak suka menjadi pusat perhatian, jawab Lin Tian dengan tenang. Untuk masalah pengangkatan, kamu tenang saja. Itu hanya kita, para tetua besar, yang akan hadir di sana. Aku bisa berjanji, agar statusmu tetap dirahasiakan dari dunia dewa, ucap tetua agung. Lin Tian hanya mengangguk, tapi yang tidak diketahui oleh kedua tetua tersebut adalah, ada senyum aneh dari wajah Lin Tian yang tidak bisa dilihat oleh mereka. Lin Tian berjanji setelah King Yu sembuh, dia akan ikut bersama mereka. Tentu saja sambil menunggu King Yu, dia akan melelang beberapa pilnya. Masalah lelang itu, tetua ke-8 berjanji akan mengaturnya, karena paviliun alkemis mereka juga mempunyai rumah lelang di kota Ling ini. Baiklah, mari kita mulai setelah ini selesai. Dan barulah aku akan memberikan resepnya kepada kalian, ucap Lin Tian dengan tenang. Akhirnya di ruangan itu, Lin Tian duduk di depan mereka berdua, dan memulai permumian pil tingkat raja. Dia tidak akan membuat pil kaisar, karena dia harus melawan petir dari pil tersebut. Karena itulah dia hanya akan membuat pil raja, dan dua hanya harus menahan serangan jiwa jika ingin menghasilkan pil itu. Meskipun hanya pil raja, kedua orang tua itu agak menjauh dan duduk sambil melihat Lin Tian. Ling Jun juga berada di sana sambil memandang menantunya itu dengan wajah penuh senyum, dan dia juga ingin melihat bagaimana Lin Tian membuat pil. Lin Tian mulai membuat pil, itu dengan cara langsung memasukkan semua bahan yang ada ke dalam tungku pil. Karena hal itu, ini membuat mata kedua orang tua itu melotot karena kaget. Anak ini, berani sekali dia memasukkan semua bahannya secara langsung. Padahal, baik aku maupun Master dan Kaisar Api, semuanya tidak berani melakukan hal seperti itu. Bahkan kadang-kadang, kami hanya akan memasukkan 2 bahan saja. Tapi anak ini, pikir tetua agung sambil melihat Lin Tian dengan wajah yang serius. Pemuda ini memang memiliki masa depan yang luar biasa, tentu saja hal ini adalah suatu keberkahan untuk paviliun mereka, yang mempunyai tetua besar semuda Lin Tian. Setelah beberapa saat, kedua tetua itu menatap Lin Tian yang telah hampir selesai membuat pil. Setelah Lin Tian selesai, keduanya segera menutup mata, dan mencerna hasil yang mereka dapat dari melihat proses pembuatan pil Lin Tian. Itu sudah jelas, mereka mendapatkan untung yang bagus karena melihat proses penyulingan pil Lin Tian.
Lin Tian yang melihat itu pun tidak mengganggu mereka, dan dia memasukkan pil yang telah jadi tadi ke dalam botol. "Paman, ambil ini," ucap Lin Tian sambil melempar botol yang berisikan pil yang telah dibuat olehnya. Pil apa ini nak?" tanya Ling Jun yang menangkap pil tersebut. "Oh, bisa dibilang itu adalah pil untuk menghilangkan racun di tubuh paman, dan sekaligus untuk memperkuat tubuh paman, karena aku takut nanti paman akan kalah oleh bibi," jawab Lin Tian dengan tersenyum. Mendengar hal itu, Ling Jun hampir terjatuh. Apa maksudnya dengan anak ini kalau dia akan kalah oleh istrinya? Pemikiran kecil terlintas di kepala Ling Jun, dan dia menatap Lin Tian dengan agak jelek. "Jangan-jangan, ini," gumam Ling Jun yang mengetahui kegunaan pil yang ada di tangannya ini dengan mata yang bersinar. "Iya, aku sengaja membuatkannya, itu agar paman tidak kalah dengan bibi." "Bagaimana paman?" tanya Lin Tian. "Mantap," balas Ling Jun sambil mengacungkan jempolnya kepada Lin Tian. Hal yang paling dia cemaskan adalah, di saat King Yu kembali sehat berkat pil Lin Tian, dia takut akan menderita. Itu karena, Lin Tian jelas-jelas telah memberitahu efek dari pil yang dia berikan kepada istrinya itu. Lin Tian mengangguk, dia dan Ling Jun duduk di kursi yang mejanya cukup besar di ruangan itu. Lalu, mereka menunggu kedua tetua itu selesai mencerna beberapa hal yang mereka dapatkan barusan. Selang beberapa jam kemudian, akhirnya dua pria itu bangun dengan wajah penuh senyum. Mereka terlihat sangat puas dengan hasil yang mereka dapatkan pada ini. Sepertinya aku akan bisa membuat pil dewa tingkat menengah," ucap tetua agung. Sedangkan tetua ke-8, jelas-jelas dia ingin memulai mencoba membuat pil kaisar menengah tingkat tinggi. Saat mereka berdiri, keduanya saling memandang, lalu berjalan mendekati Lin Tian yang sedang asik menikmati teh, dan mengobrol bersama Ling Jun. "Hahaha, Lin Tian, terima kasih. Berkatmu, aku berhasil maju sedikit," ucap tetua agung kepada Lin Tian dengan wajah gembira. "Oh, tidak masalah," balas Lin Tian dengan tenang. Lalu, mereka berempat duduk bersama untuk beberapa waktu. "Nah, bagaimana dengan resep pil jiwa?" tanya tetua ke-8. Lin Tian tersenyum melihat kedua orang yang sangat penasaran dengan resep pil jiwanya itu, dan dia dengan santainya mengeluarkan sebuah gulungan, kemudian melemparkannya kepada tetua ke-8. Melihat gulungan tersebut, tetua ke-8 berencana membukanya sendiri. Tapi gulungan itu langsung direbut oleh tetua agung, dan langsung dibuka olehnya. Saat membaca semua bahan itu, wajah tetua agung berubah agak jelek. Lalu, dia memandang Lin Tian dengan wajah sedihnya. Apakah kamu mencoba untuk menipu kami?" tanya tetua agung dengan wajah sedih. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."